warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati Bapak Sukardi selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Taman Sernal 7 Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN Taman Sernal 7 Pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua murid ya, SDN Taman Sernal 7 Pagi. Yang saya banggakan dan saya cintai ini anak-anakku sekalian, khususnya yang akan mengikuti lomba mendongeng pada hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini, hari ini kita bisa berkumpul bersama. Yang pertama terutama kita bersilaturahmi dalam rangka mempererat ya persaudaraan, kebersamaan di antara kita. Di masa yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, walaupun sekarang posisinya sudah landai ya, sudah di level 2, tetapi saya selalu mengingatkan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena walaupun bagaimanapun juga katanya virusnya masih ada dan virus ini kan nggak kelihatan ya, kita nggak tahu di mana dan kapan kita mungkin ini kan nggak tahu ya, makanya kita sebagai antisipasi adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi sekarang dianjurkan untuk vaksin booster ya. Dan saya lihat di koran utama saya semakin banyak. Mungkin karena menjelang mau Idul Fitri mungkin ya, katanya sebagai syaratnya adalah harus vaksin booster, makanya ramai ya. Tapi kalau yang nggak punya kampung ya mungkin nggak usah booster kali ya, tapi harus booster ya. Ya, kami ya saya berdoa, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kita umatnya, mudah-mudahan yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua murid. Saya sangat mengapresiasi ya. Saya lihat orang tua murid sekarang sungguh-sungguh luar biasa. Saya perhatikan dari kemarin-kemarin ya, memberikan apresiasi kepada guru-guru. Mudah-mudahan mungkin yang disampaikan oleh orang tua ini ya, mudah-mudahan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan mungkin sedekah kita atau pemberian kita atau kebaikan kita yang diridhoi Allah ya, yang dirahmati Allah. Karena katanya kalau menurut guru agama ya, ini ada guru agama Nabi, bahwa kita masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita ya, bukan karena kita banyak ibadah, bukan karena kita puasanya hebat, bukan karena sholatnya hebat ya, tetapi kita bisa masuk surga karena ridho Allah ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh orang tua murid mendapat ridho Allah dan menjadi jalan untuk masuk surga ya. Nanti acara itunya habis ini ya Umar ya. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi kepada Ibu Indah yang mungkin sebagai ketua pelaksana ya untuk kegiatan lomba mendongeng. Ini juga mungkin sekaligus sekali dayung 230 terlampaui ya. Di satu sisi Bu Indah memang sedang mengikuti kegiatan tatsar, latihan dasar CPNS. Kalau dulu namanya prajambatan ya.
tapi kalau sekarang namanya Lacar. Ya, ini sebagai program aktualisasi dari Bu Indah dalam melaksanakan kegiatan mengikuti kegiatan Lacar. Nah, di samping itu juga kegiatan ini juga sangat penting ya, karena lomba-lomba ini apalagi mendongeng ya. Yang pertama, lomba itu manfaatnya adalah ya satu, bisa melatih keberanian anak-anak kita ya. Jadi yang mungkin yang sekarang mengikuti lomba ini ya tentu saja yang punya karakter berani gitu ya, berani tampil di depan orang banyak ya. Jarang-jarang loh ya, jarang-jarang mungkin anak-anak kita atau bahkan kita ya untuk menyampaikan sambutan di depan orang banyak juga agak susah ya. Makanya kegiatan seperti ini, mendongeng ini untuk melatih keberanian ya. Siapa tahu kan anak-anak kita nih ya, anak-anak kita adalah generasi penerus ya, generasi yang akan datang. Mudah-mudahan dari anak-anak kita ini nanti akan lahir orang-orang yang cerdas. Amin. Bagi penerus pembangunan bangsa, ya bisa saja di antara anak-anak kita nanti ada yang jadi menteri ya, ada yang jadi TNI, atau bahkan mungkin siapa tahu jadi presiden ya. Karena semuanya akan kita tidak tahu ya. Makanya dari sekarang mungkin ini semacam kayak gitu lomba-lomba ini untuk melatih keberanian, melatih kepemimpinan ya. Nah, lomba-lomba ini juga saya juga sudah berdiskusi dengan Bu Indah. Nanti lomba-lomba seperti ini kita diadakan rutin ya, rutin. Paling tidak nanti setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali, sehabis pas, kemudian setelah PAT ya. Kenapa saya harapkan diadakan rutin? Karena ini untuk menjadi wadah untuk meningkatkan potensi siswa ya. Mungkin untuk memupuk bakat minat anak-anak kita ya. Ini juga nanti saya minta dukungan dari orang tua ya. Karena ini nanti hasilnya untuk anak-anak kita ya. Yang mudah-mudahan ibu-ibu nanti ya, orang tua ya, mendukung ya kegiatan ini ya. Ya Pak. Dan bahkan mungkin tidak hanya lomba ini, nanti lomba-lomba yang lain ya, yang manfaatnya adalah untuk memupuk bakat minat potensi dari anak-anak kita ya. Mudah-mudahan nanti dari SD Taman 7 nanti lahir anak-anak yang berpotensi, yang anak-anak yang menjadi penerus bangsa dan negara ya. Mungkin nanti lain kali kita jangan cuma mendongeng ya Bunda, nanti kita bicarakan lagi sama-sama dengan yang lain, teman-teman yang lain ya. Supaya apa ya, supaya nanti anak-anak kita ada kreativitas, ada ya inovasi-inovasi ya, yang semuanya adalah untuk ya kebaikan kita bersama ya, khususnya nih untuk peningkatan prestasi sekolah SDN Taman 7 pagi ya. Sebenarnya saya minta ke Bu Ida nanti ini ada launching pembiasaan literasi digital ya, karena Bu Ida juga mengajukan kemarin Perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Nah, kebetulan di Taman Sari ini kayaknya saya lihat dari sekolah-sekolah juga belum ada ya, perpustakaan digital, apalagi pembiasaan literasi digital ya. Nah, saya harapkan di Taman Sari ini sebagai ya launching, perintis ya. Saya harapkan ke Bu Indah, kemarin saya udah ada ngobrol, sangat bagus sekali Bu Indah, saya sangat mendukung ya. Nah, kegiatan nanti pembiasaan literasi digital supaya dilaksanakan secara rutin juga ya. Ya, karena sekarang kemajuan teknologi bahwa IT ya tidak bisa lepas dari diri kita ya. Mungkin kayak saya yang sudah umur kesana Bu Pak Kadri ya, mungkin masalah IT ya agak-agak gaptek juga ya. Tapi ya anak-anak kita nih kan masih ini ya. Jadi nanti Bu Indah ya, yang pembiasaan literasi digital ya, kegiatan membaca tapi dengan digital, nanti dibuat programnya, dijadwalkan ya, jadi pembiasaan ya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tapi Kasuari tidak menghiraukannya. Semakin hari dia masyarakat, tidak hanya buah-buahan dari pohon saja, tapi buah-buahan yang sudah jatuh pula. Burung-burung pun jengkel karena melihat sikap si Kasuari itu. Mereka pun berdiskusi bagaimana ya cara untuk menyadarkan Kasuari agar tidak serakah lagi. Mereka pun masih kebingungan. Namun ada salah satu burung mengajukan ide bagaimana kalau kita mengadakan lomba terbang. Mereka pun menyetujuinya. Tapi mereka masih kebingungan di situ. Siapa ya yang bisa mengalahkan Kasuari? Mereka pun masih kebingungan. Dan salah satu burung pun datang. Burung itu kecil. Apakah teman-teman tahu burung itu bernama siapa? Ya. Burung itu bernama Dara Mahkota. Burung-burung pun bertanya, hei burung Dara Mahkota, apakah kamu bisa mengalahkan Kasuari? Sedangkan burungmu sangat kecil. Burung Dara Mahkota pun menjawab, ya, aku pasti bisa. Mereka pun menyetujuinya. Saat perlombaan akan segera dimulai, Kasuari dan burung Dara Mahkota berbincang. Mereka berbicara, Kasuari berbicara, hei, apakah kamu bisa mengalahkan aku? Sedangkan tubuhmu sangat kecil dan gampang untuk dibalap. Burung Dara Mahkota pun menjawab, ya, aku pasti bisa. Kasuari menghiraukan Dara Mahkota. Saat perlombaan dimulai, Kasuari melesat dengan cepat sekali, sehingga burung Dara Mahkota tertinggal jauh. Saat burung Kasuari ingin menoleh ke belakang, takut kalau ada burung Dara Mahkota di belakang atau di samping sayapnya. Saat dia menoleh ke depan, rak! Dia menabrak sebuah pohon dan terjatuh. Burung-burung pun membantunya. Namun saat dia melihat burung-burung itu membantunya, dia sangat menyesal dan malu karena sudah mencurangi mereka, tidak mau berbagi buah-buahan, dan selalu mencuri. Pada saat-saat menyesalnya, ternyata sayap kanan Kasuari patah dan dia tidak bisa terbang lagi. Sepanjang hidupnya dia harus mencari makan di tanah. Apakah teman-teman tahu pesan moral dari cerita tersebut? Pesan moral cerita tersebut adalah jangan sombong, jangan serakah. Terus itu, kalau kita punya rezeki lebih harus berbagi kepada orang yang sangat-sangat membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Valen dari kelas 4B. Saya akan mendongengkan tentang asal mula telaga warna. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak asal mula telaga warna? Baiklah, izinkan saya untuk mendongengkan asal mula telaga warna. Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat, hiduplah seorang raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah sangat menunggu sekali kehadiran seorang anak. Karena itulah, sang raja dan permaisuri selalu berdoa agar mempunyai keturunan. Tetapi doa mereka belum terkabulkan. Karena itulah, sang raja pun memutuskan untuk pergi ke hutan untuk bertapa dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah berhari-hari, doa raja pun terkabulkan. Permaisuri hamil. Raja pun segera memberitahu kabar gembira itu kepada rakyat-rakyatnya. Rakyat-rakyatnya pun ikut senang dengan kabar gembira tersebut. Setelah 9 bulan, sudah waktunya sang permaisuri melahirkan seorang anak. Permaisuri melahirkan seorang putri yang sangat cantik dan jelita. Raja pun menyambut putri tersebut dengan baik dan gembira. Begitu juga dengan para masyarakatnya. Mereka menyambut putri tersebut dengan rasa bahagia dan gembira.
Saking sayangnya dengan putrinya tersebut, raja dan permaisuri sangat memanjakan putrinya tersebut. Segala keinginan putri selalu dituruti oleh mereka. Tidak terasa, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sang putri sudah menjadi seorang yang dewasa dan sedang berulang tahun yang ke-17 tahunnya. Raja mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir di dalam pesta ulang tahun putri. Raja dan permaisuri juga sudah menyiapkan hadiah berupa kalung permata berwarna-warni. Tibalah saat ulang tahun putri. Raja langsung menyerahkan kalung itu kepada putri dan berkata, "Kalung ini sangat cantik putriku, kau pasti menyukainya." Putri memegang kalung itu dan berkata, "Kalung ini sangat jelek ayahanda, aku tidak sudi memakainya." Raja dan permaisuri pun terkejut dikarenakan tidak akan menyangka putrinya akan berkata kasar seperti itu. Permaisuri pun berinisiatif untuk mengalungkannya kembali, tetapi ditepis oleh putri dan berkata, "Aku tidak mau kalung itu sangat jelek." Kalung itu pun terjatuh dan berserakan di lantai. Permaisuri pun terdiam dan terduduk di lantai sambil bersedih. Permaisuri pun menangis. Suara tangisan permaisuri sangat menyayat hati, sehingga seluruh rakyatnya pun turut menangis. Tangisan air mata mereka membuat sebuah danau atau telaga. Teman-teman tahu tidak air dari danau itu berwarna apa? Baiklah, air dari danau itu ternyata berwarna-warni seperti kalung permata milik putri. Sampai sekarang danau atau telaga itu dikenal sebagai Telaga Warna. Dari cerita yang saya dongengkan tadi, teman-teman tahu tidak kesimpulan dari cerita tadi? Tidak. Baiklah, izinkan saya untuk menyimpulkannya. Pertama, sebagai orang tua jangan terlalu memanjakan anaknya. Kedua, sebagai anak juga jangan terlalu manja dengan orang tuanya. Ketiga, jangan membentak atau memarahi orang tua, dikarenakan mereka yang membuat kita ada di dunia ini. Keempat, harus menghargai pemberian orang tua ataupun orang lain. Sekian, terima kasih dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin. Saya akan bacakan dongeng Singa, Tikus, dan Beruang Pengantuk. Alkisah, pada sebuah hutan yang lebat terdapat seekor tikus minggir. Ia bertetangga dengan beruang besar. Beruang besar itu sedang berhibernasi selama berbulan-bulan. Lalu, karena suara dengkuran beruang besar itu, tikus pun tidak dapat tidur. Dan akhirnya pada suatu hari, sang tikus datang ke bawah sang beruang besar untuk menjenguk dan membangunkannya. Sang tikus berkata, Pak Beruang, halo Pak Beruang. Musim panaslah tiba, kau dapat bangun sekarang." Tetapi sang beruang besar itu tidak bangun juga. Terus sang tikus itu pun pergi, dan setelah berkeliaran di hutan tempat tidur, sang tikus itu bertemu dengan beberapa kawannya. Kawan-kawannya bertanya pada sang tikus, "Halo tikus mungil, ada apa denganmu? Apa kau terlihat tampak sedih?" Sang tikus jawab, "Aku bingung teman-teman. Tetanggaku beruang besar sedang tidur dan tidak bangun juga. Aku jadi terganggu karena suara dengkurannya." Teman-temannya pun berpikir, mungkin sang singa dapat membantumu. Mengapa kau harus menemunya? Teman-temannya, karena suara angkat sang singa amat nyaring, sehingga dapat mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Walaupun sang tikus takut dengan saran itu, ia tetap mendatangi sang singa. Tapi saat dia sampai di gua sang singa, dia melihat kawan bos itu sedang tidur di depan guanya, sehingga sang tikus itu pun jadi ciut nyali dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Tapi saat ingin pulang, dia tak sengaja menginjak cabang di belakangan hingga membangunkan si kucing besar itu. Sang singa pun berkata, "Hah, apa itu? Apa yang kau lakukan di depan gua aku?" Lalu sang tikusnya, Raja Hutan, maafkan aku karena telah membangunkan. Aku ingin memohon bantuanmu."
singa pun berkata pada sang tikus, kau bahkan terlalu kecil untuk menjadi camilan tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Itu kau harus, hai singa perkasa, kau harus membantuku membangunkan ruang besar tetanggaku karena aku tak dapat tidur sana musim. Sang singa pun pergi berlalu tanpa membantu sang tikus. Dia menuju pada satu sudut hutan hingga tak ada melihatnya. Dia bersandar pada sebatang pohon dan berusaha menggaruk tubuhnya karena tubuhnya terasa gatal. Dan di sisi lain, sang tikus pun ingin pulang. Tapi saat pulang dia mendengar suara desahan dari hutan. Dan dia pun cari asal suara itu dan ternyata suara itu berasal dari sini yang berusaha menggaruk tubuhnya sang tikus pun mendatangi sang singa. Dan sang singa melihat si tikus itu, dia pun berdiri tegak walaupun dia masih tersiksa dan masih merasa gatal. Lalu sang tikus pun bertanya pada sang singa, ada apa Pak Singa? Ada apa denganmu? Sang singa menjawab, aku tak tahu tikus, tak tahu, tubuhku terasa amat gatal. Lalu sang singa pun menyuruh tikus pergi karena ia merasa marah. Pergilah sana tikus, anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun. Akhirnya selalu sang tikus pun dia pergi dan menajamkan pandangan matanya ke arah tubuh singa. Ternyata ada beberapa kutu di tubuh singa itu. Dan akhirnya sang tikus berkata, tubuhmu berkutu, izinkan aku bantumu. Oh, hanya seekor tikus mungil, bagaimana kau akan membantu? Kau akan bantuku. Lalu sang tikus pun melompat ke atas tubuh singa tanpa memperdulikannya atau kata tak sopannya. Lalu sang singa pun berkata, hei tikus, turunlah dari punggungku. Lalu sang tikus minta peduli dan tetap untuk membersihkan kutu di atas tubuhnya. Tetapi hal ini justru memperburuk keadaan. Karena sang tikus berlari di atas punggungnya, tubuh sang singa pun menjadi semakin gatal. Akhirnya sang singa pun berlari ke sungai dan dia menyebur ke sungai itu. Sang tikus menjadi hampir tenggelam. Lalu sang tikus berkata, hei Pak Singa, bisakah kau keluar dari sungai? Kalau tidak, aku akan tenggelam. Akhirnya sang singa keluar dan mengguncangkan tubuhnya. Karena guncangan tubuhnya, sang tikus pun hampir nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Sang tikus berkata, sebentar lagi gatalnya akan dapat diatasi Pak Singa. Hanya baru diam sekejap. Lalu sang tikus membersihkan kutu-kutu itu. Tikus berkata pada singa, bagaimana dengan rasa gatalnya? Sang singa menjawab, rasa gatalnya sudah hilang. Itu karena kutu-kutu di tubuh singa sudah dibersihkan. Singa menjadi merasa malu karena saat tikus minta bantuan, ia tak menolongnya, bahkan memandangnya rendah. Tapi tikus pun membantunya keluar dari masalah sulit. Akhirnya sang singa pun mengantarkan sang tikus itu kembali ke rumahnya. Tapi saat sampai di rumahnya, sang singa dan tikus mendengar suara dengkur dan nyaring dari gua. Lalu sang singa dan tikus pun datang ke gua itu. Sang singa pun berkata, kau benar tikus, beruang besar tidak dapat kami walaupun sudah musim panas. Lalu sang singa si raja hutan pun menghela nafas dan mengaum dengan kencang. Hingga lantai gua itu pun bergetar. Lalu beruang pun bangun dan keluar dari gua berlari. Lalu beruang berkata, ada apa? Mengapa matahari teriak-terik? Apakah sudah musim panas? Lalu saat semua penghuni hutan mentertawakan sang beruang besar itu, sang tikus merasa senang karena tidak ada yang mengganggu. Jadi kesimpulannya, kita harus tetap berbuat baik walaupun kita dipandang rendah oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Jasmine Putri dari kelas 4A. Saya akan menceritakan tentang si monyet dan si kura-kura. Di tepi hutan, hiduplah seekor monyet dan seekor kura-kura. Pada suatu hari, sang monyet ingin mengajak kura-kura untuk menanam pohon pisang. Kura-kura, mari kita menanam pohon pisang, ajak sang monyet. Ayo monyet, kau di sebelah kiri, ku di sebelah kanan, jawab sang kura-kura. Hari berganti hari. Setiap hari kura-kura merawat pohon pisangnya. Tumbuhlah tanamanku. Monyet hanya
tingkah laku kura-kura di rumputan. Hai monyet, apa kabarmu? Bagaimana dengan pohonmu? Sapa sang kura-kura kepada monyet. Biarkan saja, besok-besok juga akan tumbuh, jawab sang monyet. Bulan berganti bulan. Pohon pisang kura-kura pun berbuah. Buahnya besar-besar. Nya akan mengundang teman-temannya untuk diajak berpesta pisang. Dan sebaliknya, pohon pisang monyet mati karena tidak dirawat. Bagaimana cara aku memetik buah pisang ini? Mikir kura-kura. Apa aku minta bantuan kepada monyet saja untuk memetik buah pisang ini? Dan akhirnya kura-kura pun meminta bantuan kepada sang monyet. Monyet, maukah kamu membantuku untuk memetik buah pisang ini? Aku bersedia, tetapi buah pisang itu nanti dibagi dua denganku, jawab sang monyet. Baik, buah pisang itu akan dibagi dua, jawab sang kura-kura. Monyet lalu memanjat pohon kura-kura. Bau harum buah pisang menggoda selera monyet. Nya lupa akan janjinya kepada kura-kura. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang miliknya. Monyet, mana pisang bagianku? Teriak kura-kura. Tak ada satupun, jawab sang monyet. Monyet, ini kan pohon pisangku. Rengek kura-kura hampir menangis. Siapa suruh gak bisa manjat pohon? Ejek sang monyet. Kura-kura lalu menangis. Hatinya sedih bercampur marah. Nya lalu menggoyang-goyangkan pohonnya. Tiba-tiba, bruk, pohon itu jatuh. Dan tubuh monyet tertimpa batang pohon pisang itu. Monyet merengek kesakitan. Kura-kura, tolong aku, kura-kura. Kura-kura hanya berlalu begitu saja, menghiraukan teriakan monyet. Monyet itu menyesal karena telah kehilangan sahabat baiknya dan menyesal perbuatannya. Kesimpulan dari cerita ini, kita harus selalu menolong sesama makhluk hidup dan ingatlah persahabatan. Sekian, sampai di sini saja cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifah Hauratusuma. Saya dari kelas 5A. Hari ini saya membawakan cerita yang berjudul Kisah Burung Tempuar dan Burung Puyuh, yang merupakan cerita fabel dari Riau. Di sebuah hutan tinggallah sepasang sahabat yang bernama Burung Tempuar dan Burung Puyuh. Selama ini mereka selalu hidup rukun, namun suatu saat mereka sedikit berselisih karena masing-masing memiliki sarang paling bagus dan paling nyaman. Puyuh, lihatlah sarangku, hebat bukan? Aku membuatnya selama berminggu-minggu dengan cara menjalin rumput kering dan alang-alang. Sarangku pasti amat kuat. Untuk apa menghabiskan waktu selama berminggu-minggu untuk membuat sarang? Puyuh menunjukkan sarangnya. Pohon tumbang yang dijadikan Puyuh sebagai tempat berlindung. Itu bukan sarang, lagi pula jika hanya seperti itu, musuh mudah menangkapmu. Tidak, mereka tak tahu keberadaanku. Aku akan sering berpindah-pindah tempat. Tempuar terdiam sejenak. Dia merasa sarangnya jauh lebih baik daripada Puyuh. Untuk membuktikannya, dia mengajak Puyuh untuk menginap di sarangnya. Puyuh pun setuju dan mengikutinya pulang. Saat menuju ke sarang, Puyuh cukup kelelahan. Namun saja, dia selama ini tak perlu terbang tinggi-tinggi untuk
pergi kembali ke sarangnya sendiri. Tempua, apakah sarangmu masih jauh? Sebentar lagi. Tak terasa mereka sudah sampai di sarang Tempua. Karena merasa kelelahan, mereka berdua pun tertidur. Namun Puyuh pun merasa gelisah. Dia kehausan. Namun lalu dia membangunkan Tempua untuk meminta minum, tetapi Tempua tidak mempunyai air untuk minum. Tak mungkin Puyuh keluar terbang untuk mencari minum. Suasana di luar gelap gulita. Lagi pula sarang itu sangat tinggi sekali. Akhirnya Puyuh pun tidur dengan menahan kehausan. Beberapa saat kemudian ada angin kencang bertiup. Puyuh ketakutan. Aduh, gimana ini Tempua? Sarangmu pasti akan jatuh tertiup angin. Tenang saja, sarangku kuat dan tidak akan terjatuh. Hibur Tempua. Tempua benar, tak lama kemudian angin pun berhenti bertiup. Mereka berdua masih aman di dalam sarang, tapi Puyuh masih ketakutan. Malam itu Puyuh tidak bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Puyuh berpamitan kepada Tempua. Dia tak mau lagi tinggal di sarang Tempua. Dia menawarkan kepada Tempua untuk menginap di sarangnya. Bagaimana kalau kau coba menginap di sarangku? Oke, baiklah kalau begitu aku akan menginap di sarangmu malam ini. Hari sudah malam saat Puyuh dan Tempua menemukan pohon tumbang di dekat sungai. Pohon ini amat cocok bagi kita untuk tidur. Tempua bingung, di mana kita mau tidur? Di sana, di dalam kolong batang pohon itu. Meski merasa enggan, Tempua pun mengikuti ajakan Puyuh. Tengah malam, hujan turun dengan deras. Tempua menggigil. Tak apa-apa, sebentar lagi hujan akan reda. Hibur Puyuh. Meskipun Tempua menggigil dan dia tak berkata apapun. Keesokan harinya, Tempua mengeluh kepada Puyuh. Oh, aduh, kepala aku pusing sekali dan badanku terasa demam. Aku tidak cocok dengan sarangmu. Akhirnya, maupun Puyuh atau Tempua tidak bisa memaksakan pendapat mereka tentang kehebatan sarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mineralita dari kelas 5A. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Timun Mas yang merupakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan tinggal seorang nenek tua yang hidup sebatang kara. Karena merasa kesepian, ia sangat menginginkan seorang anak. Ia tidak pernah bosan untuk berdoa. Ya Tuhan, kirimkanlah aku seorang anak agar aku tidak merasa kesepian. Saat ia sedang berdoa, ada seorang raksasa yang mendengar doanya. Hei nenek tua, apakah kau benar-benar menginginkan seorang anak? Iya, aku sangat menginginkan seorang anak, tetapi mustahil, aku sudah tua. Sang raksasa tertawa. Hahaha, aku bisa mengabulkan doamu, tapi dengan satu syarat. Jika ia sudah berusia 6 tahun, kembalikan dia padaku. Bosani pun menyetujuinya. Sang raksasa memberikan sekantong biji mentimun untuk ditanam oleh Bosani. Tanamlah biji mentimun ini jika kau menginginkan seorang anak. Bosani pun menanamkan biji tersebut. Beberapa bulan berlalu, buah itu sudah tumbuh besar. Wah, buahnya sudah tumbuh besar. Akan kupetik. Saat Bosani sedang membelah timun tersebut, Bosani terkejut karena melihat seorang bayi perempuan yang cantik di dalam timun yang berwarna kemas. Ya Tuhan, cantik sekali bayi ini. Akan kuberi nama Timun Emas.
tahun berlalu, usia Timun Mas sudah ke 6 tahun. Sang raksasa datang kembali. Hei Bos Ani, keluar kau. Aku datang untuk menagih janjimu. Karena Bos Ani takut Timun Mas dimakan oleh raksasa, Bos Ani menjawab, datanglah 2 tahun lagi. Aku belum menjaganya dengan baik. Dia masih kecil dan kurus, pasti rasanya belum lezat. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Sang raksasa pun pergi. Bos Ani tidak pernah berhenti berdoa agar ada jalan keluar untuk menyelamatkan Timun Mas. Suatu hari, Timun Mas dan Bos Ani sedang berjalan-jalan di hutan. Mereka bertemu seorang petapa sakti yang memberikan sekantong biji-bijian pada Timun Mas. Ambillah biji ini dan larilah jika ia mengejar. Lemparkanlah satu persatu. Timun Mas pun menyetujuinya. Baik kek, aku akan mengikuti aturanmu. 2 tahun kemudian sang raksasa datang. Saat melihat itu, Timun Mas segera melarikan diri. Timun Mas melemparkan biji pertamanya. Ajaib! Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang amat lebat buahnya. Larian sang raksasa terhentikan karena badannya terlilit oleh batang-batang pohon. Sang raksasa akhirnya lolos dan Timun Mas melemparkan biji keduanya yang berubah menjadi pohon-pohon bambu yang amat tinggi. Sang raksasa terus berlari walau tubuhnya terbaret. Akhirnya ia pun lolos. Hei Timun Mas, jangan lari kau. Aku pasti akan menangkapmu. Timun Mas pun takut. Dia melemparkan biji terakhirnya yang berubah menjadi lautan lumpur yang panas. Sang raksasa telat untuk menghentikan larinya. Ia pun terperosot ke dalam lumpur lautan yang panas. Akhirnya Timun Mas dan Bos Ani hidup bahagia selamanya. Tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan nama saya Rafira Pasha dari kelas 5B. Saya akan mendongeng cerita tentang Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah putri dari kerajaan Prambanan. Ayah Roro Jonggrang telah gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya Bandung Bondowoso mengambil alih kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang menjadi permaisurinya. Akhirnya Roro Jonggrang mengajukan persyaratan. Jika Bandung Bondowoso bisa memenuhi janjinya, dia bersedia menjadi permaisurinya. Jika Bandung Bondowoso tidak bisa memenuhi janjinya, izinkan aku pergi dari sini dan mengembalikan Prambanan kepadaku. Baiklah, Roro Jonggrang pasti akan kupenuhi syaratmu. Bandung Bondowoso pun langsung bergegas memanggil pasukan jin untuk membuat candi candi. Dan sekejap penghuni candi pun mulai tampak. Roro Jonggrang pun mulai panik dan dia memanggil Bisumi. Bisumi, Bisumi, tolong aku. Bandung Bondowoso harus menyelesaikan syaratnya. Bisumi pun punya ide untuk memanggil para dayang dan menunggu lesung-lesung dan membakar kami. Suara lesung-lesung pun bertaruh-taruh dan kobaran api memerah di langit sehingga tampak seperti pagi hari. Air jantan pun berkokok dan para jin-jin pun terkejut karena sudah pagi dan dia meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang dibuat. Roro Jonggrang pun menghampirinya dan
segera menghitung candinya. Ternyata candi hanya ada 999, kurang satu candi. Bandung Bondowoso, kau telah gagal memenuhi syaratnya. Kau harus menepati janjimu. Roro Jonggrang, kau telah curang dengan janjimu. Itu kau dengan kuasa adikmu. Roro Jonggrang pun dikutuk menjadi batu dan melengkapi ke-1000 candi. Sekian dari kami saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Ismail dari kelas 5B. Saya akan menceritakan dongeng Roro Jonggrang. Pada suatu hari ada seorang putri yang bernama Roro Jonggrang yang tinggal di kerajaan Prambanan. Raja dari kerajaan Prambanan tersebut adalah ayah dari Roro Jonggrang yang bernama Prabu Baka, yang telah gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso. Dan akibatnya Bandung Bondowoso pun menguasai kerajaan Prambanan. Dan Bandung Bondowoso pun meminta Roro Jonggrang menjadi permaisurinya. Wahai Roro Jonggrang, apakah kau ingin menjadi permaisuriku? Baiklah, aku akan menjadi permaisurimu, tapi kau harus menepati satu syarat yang aku berikan. Baiklah, aku akan melakukannya. Syarat yang aku berikan tersebut adalah membangun 1000 candi sebelum matahari terbit. Baiklah, Roro Jonggrang, akan aku lakukan. Dan Bandung Bondowoso pun memanggil para pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dan dengan sekejap candi pun mulai terlihat. Roro Jonggrang pun panik dan meminta tolong kepada Bisumi. Dan dengan Bisumi pun menolong Roro Jonggrang. Dia memanggil para dayang-dayang untuk menunggu isu-isu dan membakar jerami. Api pun terlihat sampai awan dan terlihat seperti pagi hari. Pasukan para jin pun mulai meninggalkan Bandung Bondowoso. Dan Roro Jonggrang pun menghampiri Bandung Bondowoso dan menghitung candi-candi yang sudah dibangun. Candi-candi tersebut hanya terbangun 999 candi. Dan Bandung Bondowoso pun yang kesal karena Roro Jonggrang mencurangi syarat yang dia berikan. Bandung Bondowoso pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000 dan masih berdiri hingga sekarang di daerah Prambanan. Dan itu cerita dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.